pernah saya itu tidur di kamar mandi. Habis sesudah itu saya sakit kak. Udah dalam hati saya sering juga janji sama Allah. Sering janji sama Allah. Tetap habis melakukan itu saya pernah mikir begitu. Ya Allah, gue pengen berubah, tapi dilakuin lagi. Iya. Ya Allah, gue pengen berubah, dilakuin lagi. Begitu terus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan para sahabatku dimanapun kalian berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome to my channel Sagon Santri Gopro. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini gue nggak sendiri, melainkan gue akan ditemani oleh seseorang yang katanya dia telah kembali menemukan titik baik dalam kehidupannya. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Sagon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar, sehat bro? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang lagi jalan aktivitas apa sekarang? Sekarang kerja kak. Kerja. Selain kerja? Dan kerja mengaji ya. Ngaji di mana? Ada di daerah. Masya Allah. Semoga berkah ya. Iya. Amin. Jadi ini bro, Iya. yang tadi gue katakan di awal, bahwa gue nggak sendiri, gue ditemani oleh seseorang yang tadi gue katakan dia telah menemukan kembali titik balik kebaikan dalam kehidupannya. Nah ini dia bro yang tadi gue katakan di awal tadi. Bro, silakan perkenalkan siapa Anda sebenarnya. Tunjukkan eksistensimu. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau kenalkan diri. Nama saya Rinto. Oke. Rinto. Nama panjang? Rinto aja. Rinto Nggak ada aja. Nama panjang. Rinto. Rinto. Tok segitu aja ya. Iya, tok. Tok segitu aja. Rinto guys, gue kirain Rinto Harahap. Dah bang. Penyanyi. Ayo lanjut siapa? Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Tepatnya di Pademangan. Pademangan. Anak keberapa? Dari berapa bersaudara? Bersaudara 5. 3 bersaudara. 5. Ente anak ke? Anak keempat. Anak keempat. Tapi gini kak, Gimana tuh? 5 bersaudara itu saya punya adik, cuman meninggal waktu kecil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya bontot yang Jadi bontot. Tadinya pengen bontot nggak jadi. Itu kan qadarullah sama Allah dijabah lagi menjadi bontot. Oke, baik. Yang abang pertama juga lain bapak. Lain bapak. Dan dapat tapi satu rahim ya. Ibu. Satu ibu. Oh ya bro, gue dapat kabar, gue dengar katanya lo telah menemukan kembali titik terang, titik balik kebaikan dalam kehidupan lo, yang dimana pada sebelumnya tuh katanya lo pernah terjerat dalam dunia kelam lah, di masa kelam lah gitu ya. Boleh lo ceritain agar nanti teman-teman di sana bisa tahu atau bisa dengar juga bagaimana kisahnya. Semoga dapat menjadikan suatu motivasi kehidupan buat kita, dan semoga teman-teman khususnya gue juga pribadi bisa memetik hikmah atas kisah yang pernah lu alami pada saat lu di masa kelam tersebut, hingga kembalinya lu menemukan kembali titik balik kebaikan dalam kehidupan lu itu. Silakan, boleh diceritakan. Sambil santai juga apa, sambil ngopi, tarik dulu dong. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Sulam. Biar lebih santai. Nah, biar lebih santai. Jadi pada saat lu mengenal masa kelam itu, bagaimana awalnya lu bisa kenal masa kelam itu? Masa kelam itu pasti semua orang ada lah. Masa kelam, punya masa kelam. Pasti. Ya seperti biasanya aja, pemuda sekarang kan ya nongkrong, itu main kemana-mana kan. Begitupun saya juga ada di posisi kayak gitu kan. Pernah melakukan hal yang sama sebagaimana orang-orang yang pernah berada di masa tersebut ya. Benar. Sama, gue juga pernah. Terus? Nah, masa-masa itulah. Mohon maaf, suara lu bisa lebih ditaikkan lagi? Bisa. Kerasin lagi suaranya. Iya. Jadi
Jadi ya kita juga pernah nongkrong kan, kita main sama teman kan. Ya begitulah tongkrongan, pasti tahu lah kita nggak jauh dari namanya alkohol Kak. Awal sebelum ketemu alkohol, bagaimana lu bisa ketemu dengan yang namanya itu alkohol? Apakah awalnya lu coba-coba? Apakah karena ajakan-ajakan teman? Apakah memang karena coba-coba yang tadi gue katakan coba-coba karena penasaran? Ikut arus sih jatuhnya. Ikut arus ya. Ikut arus. Ya, jadi mayoritas emang ya begitulah. Iya. Ikut arus pergaulan ya. Lingkungan. Terus Nggak mungkin kan kita nongkrong di situ kita nggak minum. cemen lu ah. Cemen lu ah, ya kan? Cupu lu gitu. Cupu lu. Gua kira Kan di cupu rumah matanya aja lu. Insya Allah. Terus Udah di situ kayak kita ya begitu minum. Kayak kadang pulang ke rumah juga nggak tahu waktu, semaunya kita aja gitu. seenaknya aja. Seenaknya aja. Pulang cuman buat mandi, makan, Pergi lagi. paginya kerja kan, pulang kerja begitu terus kan, pagi ketemu pagi lagi kerja lagi, main lagi gitu. Jadi rumah itu udah kayak hotel ya. Iya. Tempat transit buat boker sama mandi doang. Namanya sama orang tua itu nggak dekat jadinya. Jauh sama orang Jauh. tua ya. Dalam arti jauh itu bukan jauh berarti jarak, tapi Iya. untuk jauh itu jarang ngobrol bersosialisasi gitu. ya. Iya. Jarang sosialisasi. Iya, jarang berbicara dengan orang tua, cuman ketemu ya begitu aja. Jarang interaksi ya. Iya. Terus Udah kita kadang pulang nggak tahu apa. pernah nggak pulang? Pulang Selalu ya pulang? itu dia pasti buat tidur aja. Tapi pernah nggak pulang nggak? Pernah hampir kadang 3 hari nggak pulang, Hari nggak pulang. 5 hari Pertanyaannya itu kemana nggak pulang-pulang? nginep di tempat temen. Bener lu tempat teman. Bener, Tempat teman sampai tempat mana lo? tempat temen. Yang bener. Bener tempat Nggak open temen. BO kan lu? Enggak. Jauh. Nggak open BO guys. Aman. Terus apa hal-hal apa? Tadi kan awal perkenalan lu ketemu dengan namanya alkohol itu karena arus pergaulan ya, ke bawah ya, ke bawah. Nah, apalagi hal yang pernah lu lakukan, hal-hal, mohon maaf ya, kita bicara dengan bahasa kita aja gitu kan, bahasa kita yang pernah jalan, hal-hal brengsek apa gitu kan, atau hal-hal parah apa yang pernah lu lakukan semasa atau sewaktu lu masih berada ke dunia kelam tersebut? Yang pernah dialami banyak sih Kak. Apa aja tuh? Berantem yang apa yang melatar belakangi lu berantem? Karena masalah sepele aja Kak. Apa karena Kita- cuma sok-sokan doang gitu kan, dari bilang jagoan? Apa? Enggak lah. Ya karena masalah sepele aja. Kita biasa kan habis nongkrong kita minum kan. Kita minum segala macam sampai malam. Kadang sampai pagi juga kan. Kita minum. Pernah lu minum full time? Pernah Kak. Full time? Pernah tuh. Pernah. Start jam? Ya sepulang Start kerja pagi? aja. Oh, sepulang kerja dari Pulang kerja. Malam? Kadang di kerjaan juga kadang suka di beli. rumah, maksudnya di lingkungan pergaulan di rumah minum, Minum, berangkat ke lingkungan kerjaan juga minum. Masuk. Nah, apa sih gitu yang kalau tadi kan udah jelas ya bahwa lu kenal minuman itu latar belakangnya karena lingkungan. Kepuasan yang lu rasakan pada saat lu minum hal yang seperti itu? Kepuasan nggak ada kan sebenarnya. Cuman karena kita kan sebagai orang Indonesia itu bawaannya nggak enakan kan, Enak kan? nggak enakan gitu. Padahal mah hati tuh kayaknya udah males gitu, nggak mau gitu minum. Pernah sekali saya berhenti minum, pada akhirnya ke bawah lagi, harus kita minum lagi. Oke, jadi guys, kita cut dulu, kita berhenti dulu, nanti kita akan lanjut lagi setelah panggilan azan selesai. A few moments later. Jadi gini bro, Ya. setelah tadi sedikit banyaknya lu
menceritakan atau berbagi kisah di masa kelam ya, yang insya Allah akan menjadi suatu pelajaran buat kita nih. Ada Iya. satu pertanyaan lagi terakhir ini yang mau gue tanyain. Apa sih hal apa atau apa yang melatar belakangi lu sehingga lu bisa kembali ke titik balik kebaikan dalam kehidupan lu? Kalau bahasa sekarang kita mah hijrah lah. Hijrah. Kembali di titik sekarang ini ya Kak. Saya hijrah ini karena udah merasa kayak diri itu ada di dalam hati itu kayak ada yang Suara bisa dinaikin nih. yang tersirat itu di dalam hati itu. Pada hari itu saya habis pulang main nongkrong sama teman-teman, minum kan, kita nongkrong sampai malam. Habis itu kita pulang masing-masing kan. Saya pulang, setelah di rumah itu kayaknya saya kayak merasa kesel gitu Kak, kayaknya Ada yang dirasa ya? ada yang dirasa kesel gitu. Sering mikir juga, sering bengong gitu, mikirin kok gue gini gitu kan, Sampai kapan gue begini? sampai kapan ya. Itu pasti Kak, kalau kita habis Lakukan. melakukan itu pasti ada pikiran begitu kan. Pikiran kayak Setiap gitu. ya, setiap harus melakukan. Iya. Setelah Setiap. selesai gitu kan, kita pulang seperti yang kata-kata tadi, itu selalu ada rasa gitu. Ada rasa yang Kayak ada seperti itu. apa? Ada Kalau kata orang tua itu ada hati kecil. kecil. Gitu, hati kecil itu Ah. yang berlawanan gitu kan dengan Iya. yang kita lakukan gitu. Iya benar. Ya gitu. Saya itu merasakan kayak begitu Kak. Saya bengong, saya pikirkan gitu. Kenapa bisa kayak Bisa gini seperti sih? ini gitu. Nah, akhirnya kan di rumah itu uring-uringan Kak. Gelisah. Gelisah ya. Gelisah, tidur karena terbawa habis seperti itu ya Kak. Habis kita minum itu. Tuh tidur kayaknya gelisah gitu. Memikirkan itu yang saya pikirkan itu kok begini kok. Kok begini mulu gitu. Saya kok begini mulu. Sampai kapan gitu. Mau sampai kapan? Dan saat itu saya nggak bisa tidur, saya harus ngapain juga bingung gitu, mau muntahin itu nggak bisa muntah-muntah Kak. Sampai pernah saya itu tidur di kamar mandi. Pernah tidur di kamar mandi Pernah, lantaran karena saking habis minum itu tepar di kamar mandi. ya di kamar mandi. Udah itu saya sambil mikir juga itu kan, kamar mandi diem sampai ketiduran kan. Akhirnya kebangun, saya masuk ke kamar. Terus saya mikir di situ. Selalu mikirnya begitu aja, mikir kenapa begini mulu kan. Kenapa harus begini? Dan akhirnya satu malam itu habis sesudah itu saya sakit Kak, sakit Apa yang dirasain? badan itu efek dari minuman itu kayaknya udah emang nolak sih, udah badan kayak seperti nolak gitu, udah sakit kan. Ketika itu saya sakit, udah dalam hati saya sering juga janji sama Allah, sering janji sama Allah Gimana tuh? saya mau berubah gitu. Tetap habis melakukan itu saya pernah mikir begitu. Ya Allah, gue pengen berubah, Iya. tapi dilakuin lagi. Iya. Ya Allah, gue pengen berubah, dilakuin lagi. Begitu terus kan. Pada akhirnya di malam itu, habis itu kan saya kena sakit kan. Berapa lama sakit? Nggak Dengan kabar lama. berhari-hari. Nggak lama juga sih Kak. Cuman nggak lama saya sakit kan. Orang tua juga negor. Nggak tahu juga sih orang tua saya ngapain kan. Bisa Berarti sakit selama ini itu. orang tua nggak tahu lu tahu cuman nggak ngomong. Iya.
nggak ngomong. Nah akhirnya orang tua kalau emang itu sholat, bisa sholat kan, orang tua pasti masih penjelasan seperti itu Kak. Lu bisa sholat, lu sholat. Udah tuh saya diam aja, saya mikir aja, saya ke atas, saya bengong aja, Renung mikir ya. Iya, kata orang tua harus mau nggak mau kan harus kita dengerin kan. Ya mungkin itu sesuatu dari Allah juga Kak buat saya. Hidayah ya, wasilah Iya, iya. hidayah ya. Buat saya juga kan jadi dorongan juga. Kira saya pikirkan, saya dalami. Udah saat ini saya nggak mau janji lagi, Langsung action. tapi ya bukan janji lagi saya buktiin. Langsung action. Saya buktiin. Udah bukan janji lagi Udah. tapi langsung action. Kalau janji kadang kan sering ingkar. Dengan Manusia. saya langsung to the point, langsung Langsung action ya. buktiin. Jadi pada saat itulah titik dimana lu kembali atau menemukan kembali gitu kan titik kejenuhan yang membuat lu dekat kembali kepadanya. Iya. Hal itu ya. Oke, baik guys. Ya tadi kita sudah bincang, dia pun udah menceritakan sedikit banyak gambaran tentang masa-masa kelamnya dulu dan sampai saat dia menemukan titik jenuhnya dan dia kembali kepada titik terang, titik baik kehidupannya, yaitu mengenal kembali siapa dirinya dan mengenal siapa gue ngomong sama lupa gitu. Iya. Oke, baik guys, alhamdulillah tadi dia udah menceritakan sedikit banyaknya, mengupas sedikit banyaknya tentang masa kehidupan dari mulai titik terendahnya dia, masa kelamnya dia hingga sampai dia ketemu kembali kepada titik balik kebaikannya. Semoga apa yang telah dia ceritakan, apa yang telah dia paparkan bagi kisahnya dengan kita dapat menjadi suatu motivasi kehidupan juga buat kita, dan sama-sama lah khususnya gue pribadi dapat memetik hikmah daripada kisah tersebut agar kelak kembali kita menjadi seorang yang lebih baik. Ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak yang mau lu sampaikan buat teman-teman di rumah? Pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, Kayak pesan gitu. pesan-pesan di luar sana buat teman-teman, jangan pernah malu lah untuk hijrah. Jangan pernah malu untuk hijrah. Jangan pernah malu untuk hijrah. Sampai mau sampai kapan kita begini ya kan? Mau sampai kapan? Sedangkan waktu terus berlalu ya. Iya benar. Sampai kapan kita begini terus? Ayolah, dicoba yang belum, yang lagi mau, apa namanya? Yang mau ada niat hijrah. Yang gitu. sudah ada niat hijrah, Ya. ayolah kemon. Ayolah. Bukan ya. Sama-sama lah kita belajar, kita niatkan di hati kita untuk Jadi pribadi yang lebih baik lagi. yang Ya. baik. Oke, baik guys. Jadi sebelum gue tutup, seperti hal yang katakan tadi oleh teman kita, oleh bro kita, bahwa ayolah untuk teman-teman yang udah punya keinginan gitu kan, atau niat untuk hijrah gitu kan, kembali kepada fitrahnya manusia, menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi. Ingat bro, bahwa setiap kita itu tidak ada yang lepas dari yang namanya dosa. Nah, Ya. Gak ada manusia yang bisa menjamin dirinya itu terbebas dari yang namanya dosa. nah, Karena pada hakikatnya kita ini manusia adalah seorang hambanya Allah yang tertawan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira untuk kita. Dalam suatu firman-Nya surat Az-Zumar, Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sekeji apapun hal yang pernah kita lakukan,
La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari maghfirah Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Karena ketika kita mengakui kesalahan-kesalahan kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita karena Allah memiliki sifat pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap ambil hikmahnya, ambil yang baik. Ungzur maqala wala tangzur mangqala. Ya. Cukup sekian apa yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.